Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu hari ini 31 Januari 2021 kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yakobus Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Mari kita meminta bimbingan dari Tuhan untuk mengerti akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami mengerti kebenaran ini, bahkan kami boleh menjadi pelakunya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang menjadi tema buat kita adalah iman disertai perbuatan. Apakah definisi iman itu? Kalau Alkitab menulis Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Alkitab jelas menulisnya. Tetapi ada definisi lain. Iman itu disebut percaya dan menaati firman Allah dan hidup sesuai dengan firman Allah. Bahkan ada juga definisi lain yang mengatakan apakah iman itu? Iman adalah yakin bahwa Allah sanggup melakukan apa yang Dia janjikan, seperti yang disebutkan dalam Efesus 3 ayat 20. Artinya apa yang kita minta, lebih daripada yang kita minta, Tuhan bisa melakukannya. Dan yang terakhir ada definisi yang berkata, iman adalah percaya dengan segenap hati bahwa Allah mengasihi kita, memelihara kita, dan memperhatikan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci iman bukanlah orang yang mempercayainya, tetapi siapa yang dipercayai? Ya. Kuncinya bukanlah kesetiaan orang yang menggunakannya, melainkan kesetiaan Tuhan yang kepadanya kita beriman, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Allah, itulah dasar. Bahkan dialah yang sebagai kunci iman kita. Dan kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dari kehidupan kita sejak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Kristen yang benar harus terlihat dalam perbuatan. Tema kita disebut tadi iman disertai perbuatan. Iman Kristen yang benar harus terlihat dalam perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar maksudnya perbuatan yang disukai oleh Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan keadilan, perbuatan-perbuatan kemurahan.
Jika iman tidak menghasilkan perbuatan yang benar, maka iman itu mati. Bahkan dalam Yakobus 1 ayat yang ke ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bahkan ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau disebut orang yang hidup tapi tidak punya iman. Atau orang lain berkata kepada kita, iman kita mati. Karena iman itu abstrak. Dan yang bisa dilihat adalah perbuatan. Timbul sebuah pertanyaan, Bapak Ibu terkasih, mana yang lebih duluan atau mana yang lebih penting? Iman atau perbuatan? Bagi orang yang belum selamat atau percaya Yesus, yang didahulukan adalah iman. Karena Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, orang yang tidak memiliki iman tidak berkenan kepada Allah. Saya baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya ringkasnya Bapak Ibu, ibaratnya orang non-Kristen. Kalau dia mau menjadi orang Kristen, yang didahulukan adalah iman. Maka ada orang yang sering kita dengar, orang yang dari Muslim kalau mau masuk ke Kristen, terus dia diberikan sebuah penglihatan, Yesus datang dalam jubah yang putih, dalam terang yang luar biasa. Ada orang mengatakan dia pegang kepala saya dan lain sebagainya. Tapi jarang-jarang saya mendengar bahwa orang yang sudah dari sononya Kristen, jarang-jarang ditemui Tuhan seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah memiliki Alkitab ya, yang sudah lengkap. Jadi kalau untuk mau ketemu dengan Tuhan, mau berbicara dengan Tuhan, bacalah Alkitab. Terus bagi orang yang sudah percaya Yesus atau kita ini, dari nenek-nenek sana 7 turunan ke atas sampai ke kita, perbuatan yang diutamakan. Maka Efesus 2 ayat 10 itu dikatakan, karena kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Dia akan mempersiapkan kita untuk pekerjaan dan perbuatan yang baik dari Dia. Ringkasnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang lain berbuat baik untuk selamat. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Artinya perbuatan baik yang kita kerjakan itu adalah buah dari keselamatan kita. Karena itu yang dikatakan tadi di dalam Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman dan perbuatan benar-benar berjalan bergandengan. Orang diselamatkan oleh iman dan iman menghasilkan perbuatan baik. Oleh sebab itu, iman sejati kepada Tuhan selalu terungkap dalam perbuatan. Jadi kalau seseorang berkata, aku orang beriman, tapi gak pernah kita lihat dia berbuat baik. Atau kalau ada orang mengatakan, aku berbuat baik. Nah, perbuatan baik dia untuk mendapatkan iman. Oh tidak Bapak Ibu. Ya, jadi dalam kekristenan itulah kebanggaan kita. Tuhan yang mencari kita, kita diselamatkan. Maka kita tunjukkan buah keselamatan itu lewat perbuatan baik kita. Ibaratnya kalau perbuatan baik yang kita kerjakan untuk mendapatkan keselamatan, seberapa besar kita bisa berbuat baik.
Tidak bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan itu kudus, Maha Kudus. Justru karena kita tidak bisa melakukan ke-10 hukum, maka Yesus datang untuk menggenapi hukum itu, bahkan untuk menyelamatkan kita di kayu salib. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Saya tahu dan saya bisa pastikan itu karena kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman dan perbuatan itu berjalan bersama. Saya kasih contoh 3. Yang pertama, Yohanes waktu di penjara. Ya, Yohanes waktu di penjara, dia menyuruh orang lain datang kepada Tuhan. Dia katakan, siapa yang sebenar? Siapa sesungguhnya engkau? Supaya kami bisa kasih jawab kepada Yohanes. Kenapa Yohanes mengatakan begitu? Karena Yohanes sedang dalam penjara, sedang dalam boleh dikata kehidupan yang kurang menyenangkan secara perasaan. Tapi apakah jawab Tuhan Yesus? Katakanlah kepada Yohanes dan kepada orang lain. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan lain sebagainya. Artinya Tuhan menyebutkan beberapa perbuatan yang dia kerjakan. Nah, jadi iman itu disertai perbuatan. Itu kita bisa baca di Matius 11 ayat 2 sampai 19. Contoh yang kedua, iman harus disertai perbuatan. Gideon waktu mengalahkan orang Midian, waktu itu ada 32.000 pasukan. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Gideon, terlalu besar itu pasukan itu. Akhirnya dikatakan Gideon berkata begini, siapa yang merasa letih lesu boleh pulang. Akhirnya pulanglah waktu itu 10.000. Jadi 22.000. Nah, tinggallah 10.000. Tuhan mengatakan lagi kepada Gideon, jangan-jangan nanti engkau akan berkata bahwa ini kemenanganku, bukan karena kemenangan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada Gideon, bawalah orang-orang itu minum ke tepi sungai atau danau. Nah, siapa yang mengambil air pakai tangannya ke mulutnya, pisahkanlah itu. Tapi kalau siapa yang minum langsung kepalanya ke air itu, pisahkan juga. Nah, waktu orang yang mengambil air minum pakai tangannya ke dalam mulutnya, itu hanya 300. Jadi dari 10.000 ada 9.700 yang tidak layak maju dalam perang. Jadi hanya 300 orang bersama dengan Gideon bisa mengalahkan orang Midian. Nah, iman disertai perbuatan. Iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Dan yang terakhir Bapak Ibu terkasih, bahwa iman itu harus disertai perbuatan. Contohnya adalah Yosua pada waktu merobohkan tembok Yeriko. Tuhan mengatakan engkau akan mengelilingi selama 6 hari 1 kali. Hari pertama, hari kedua, ketiga sampai ke-6. Tapi hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Jadi tembok Yeriko itu hanya dikelilingi 13 kali, tapi hari yang yang ke-7, tapi hitungan yang ke-13 kali itu mereka hanya meniup sangkakala. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, iman harus bergandengan, harus berdampingan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dengan demikian, iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan kasih dan kemurahan adalah sama sekali bukan iman. Tapi itu hanya kemauan kita sendiri. Dalam kehidupan Kristen, iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, Bapak Ibu. Jikalau kita memiliki iman, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena roh itu yang menggerakkan kita.
Saya nggak tahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa memberikan sebuah contoh yang sangat kecil. 2 hari yang lalu itu, pas hari Selasa Minggu ini, berarti seminggu sebelum hari tanggal 31 ini, saya datang nih ke area jalan daerah Kodawi inilah. Karena saya pikir saya cari dulu deh tempatnya, karena tidak familiar dengan saya. Tapi sebelumnya ada teman nelpon saya, kita mau kumpul. Di hati saya, tuh masakin tuh makanan tuh, nanti kan ketemu bertiga. Tapi di pikiran saya bilang gini, enggak lah, saya kan mau cari tempat tuh, supaya saya jangan terlambat. Kan gak enak saya terlambat, dan memang itu kebiasaan saya. Akhirnya setelah ketemu jalan Haji Muhni ini, kami pulang. Gak lama kemudian teman saya itu telepon lagi, ada yang sakit tuh teman, dia mau makanan, biasalah makanan khas orang Batak, mie gomak katanya. Nah itu kan, ternyata pada waktu pagi itu Tuhan sudah bicara dengan saya. Nah tuh, akhirnya saya bilang dalam hati, Tuhan terima kasih, Kau baik. Artinya ini yang bisa saya kerjakan, supaya terbuktilah bahwa iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Iman itu bekerja bersama-sama supaya orang lain melihat. Karena orang lain tidak bisa baca pikiran kita ini. Kalaupun kita berkata, imanku luar biasa, tapi kita tidak pernah melihat perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Nah, itulah buktinya kita orang beriman, karena orang percaya itu roh yang tinggal di dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada perenungan firman Tuhan hari ini. Aspek yang penting dari iman itu adalah pengharapan. Iman yang penuh pengharapan melihat melampaui penglihatan dunia. Artinya kalau dunia berkata begini, kamu gak bakal sembuh lagi. Lah Alkitab bilang beda. Dengan imanmu engkau diselamatkan, dengan imanmu engkau disembuhkan. Jadi melebihi penglihatan daripada dunia. Bahkan contoh yang paling dekat dan nyata adalah Abraham dan Sarah. Pada waktu pemanggilan pertama Abraham usia 75 tahun, Tuhan sudah katakan dia akan memiliki keturunan yang banyak, yang masyhur. Tapi itu tidak serta-merta Bapak Ibu. Abraham itu menunggu 25 tahun sampai Sarah melahirkan. Bahkan kita tahu bersama kan, ataupun ada Bapak Ibu yang belum tahu, 25 tahun itu luar biasa. Bahkan sebelumnya itu Sarah menyuruh Abraham menghampiri hambanya Hagar. Tetapi Tuhan tetap berkata, bukan itu keturunanmu, tapi nanti yang akan dilahirkan oleh Sarah. Wow, waktu Sarah melahirkan Ishak itu umur 99 tahun. Dan Abraham itu umur 100 tahun. Nah itulah maksudnya iman yang penuh pengharapan itu melampaui penglihatan apa yang dikatakan oleh medis. Ya, kalau medis sekalipun mengatakan, oh ini tidak bisa lagi melahirkan karena udah usia 40. Kenyataannya tidak Bapak Ibu. Beda apa yang dikatakan oleh Tuhan dan beda yang dikatakan oleh manusia. Bahkan saya sendiri melahirkan anak saya itu usia 43 tahun. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 aspek supaya iman kita ini bertumbuh. Sekalipun masih masa pandemi saat ini. Kita terus, selama Tuhan beri kesempatan hidup, iman kita ini terus akan bertumbuh. Dan iman kita itu yang akan
membawa kita ke dalam keselamatan, kesempurnaan. Dan iman kita itu yang akan menjaga kita, karena iman kita tadi dasarnya Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, kita melakukan pembinaan. Ya. Pembinaan itu dalam arti kita baca Alkitab. Ya, kita baca Alkitab. Karena dikatakan Roma 7 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita sering baca firman, iman kita itu tumbuh. Iman kita itu semakin naik. Jadi kalau kita menanam bunga supaya bunganya tetap segar, bahkan hijau, dan kita menghendaki seperti apa bunga itu, ya kita siram, kita mungkin ambil kotoran-kotorannya dan lain sebagainya. Bahkan di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai kepada batang air, dan apa saja yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita bina iman kita, atau dengan kata lain, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita bersaksi, kita datang ibadah. Puji Tuhan, kita masih difasilitasi oleh pengurus-pengurus gereja untuk mendengarkan firman Tuhan yang sama, walaupun kita di tempat yang berbeda. Kita bersyukur Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang menyatukan kita. Jadi masa ini tidak ada alasan untuk kita berkata, tidak ada firman, atau nggak dilihat tuh sama Bu Pendeta. Tapi ada Tuhan yang melihat Bapak Ibu. Mari kita terus bina iman kita. Dengan kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita bersaksi, dan kita datang ibadah. Nanti kalau sudah bisa tatap muka, ya. Nah, kita bersaksi kepada orang lain bahwa kita sehat, kita tadinya mungkin sakit tapi sudah sehat sekarang. Itu karena Tuhan, iman kita yang menyelamatkan kita. Maka ada sebuah cerita dalam Matius itu, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada seorang perempuan Kanaan, dikatakan begini, saya tidak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Kenapa? Karena pada waktu dia datang sama Tuhan karena anaknya sakit, dia dilecehkan, bahkan dikatakan tidak layak memberi roti kepada anjing. Tapi ibu itu berkata, ya Tuhan, remah-remahnya pun saya mau. Itu membuktikan ada sedikit iman yang luar biasa di hati ibu itu, karena dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Maka Yesus katakan, saya tidak pernah menjumpai. Luar biasa, dia bukan orang Israel Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan, dari kecil engkau sudah mendengar firman. Bahkan firman itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan ayat yang ke-17 dikatakan begini di 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau iman kita ini bertumbuh terus, kita akan buktikan dari perbuatan kita. Bahkan untuk berbuat baik sekalipun, di dalam firman Tuhan juga dikatakan Tuhan sudah siapkan itu perbuatan baik. Artinya kalau kita mau memberi, mau menabur, Tuhan sudah siapkan. Hanya kita mau enggak. Nah yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya iman kita ini bertumbuh, lewat kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan, baik suka maupun duka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita pada suatu kali, ya, Tuhan izinkan kita mengalami duka,
janganlah mundur kita dari Tuhan. Atau jangan kita berkata, Tuhan pilih kasih nih, Tuhan tidak sayang nih. Enggak. Karena ada hal yang ingin Tuhan nyatakan lewat kejadian itu. Mungkin mendisiplin kita, atau mungkin untuk melihat apakah iman kita ini mau bertumbuh apa enggak. Karena anak sekolah pun kalau mau naik kelas dia akan ujian. Untuk layak disebut dia naik kelas 2, kelas 3. Ada soal ujian dikasih gurunya. Nah, kita dalam sekolah kehidupan ini, Tuhan izinkan satu kali berada dalam duka, marilah tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu persis kekuatan kita, dan Dia akan melepaskan kita dari rasa duka itu. Nah, kalau kita sudah lepas dari rasa duka itu, kita lega, maka kita berkata, terima kasih Tuhan. Nah, itu berarti iman kita sedang naik. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang bisa saya kasih hari ini supaya iman kita bertumbuh. Binalah iman kita. Atau dengan bahasa lain ada yang mengatakan begini, haram hukumnya kalau tidak ketemu Tuhan pagi hari dalam doa dan pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah belum tentu menanggapi iman sejati kita dengan memenuhi setiap keinginan kita. Artinya begini, kalau kita sudah bina iman kita sudah bertumbuh, lantas kita berpikir, wow, Tuhan akan kasih A, B, C, D. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Iman yang besar kepada Allah berarti kerendahan hati, ketaatan, dan pertumbuhan. Hasilnya belum tentu keberhasilan, kesehatan yang baik, ketenaran, prestasi, ataupun berkat keuangan. Hasilnya yang paling nyata adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu verbal. Ya. Jadi iman yang bertumbuh, iman yang sejati itu, kalau kita sudah bina iman kita, lantas nanti saya minta mobil terus pas kita minta udah 1-2 bulan berdoa nggak ada, lantas kita mau undur dari Tuhan dah. Tapi dengan Bapak Ibu sehat sampai hari ini, itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi pada masa ini ya, ada slogan-slogan yang berkata, lebih baik di rumah saja daripada di rumah sakit. Nah, karena apa? Kalau di rumah sakit berarti karena sakit kan? Tentu kita tidak mau. Ya, jadi kesehatan yang luar biasa, artinya sukacita, damai sejahtera, dan buah roh itu khususnya benar-benar itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mengasihi karena Dia mengasihi saya, nah itu sebentar nanti. Kalau kita setia karena orang lain, nah itu sebentar juga nanti. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi iman kita jangan sekali-sekali diukur dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tanamkan kalimat ini dalam pikiran dan hati kita. Iman itu jangan sekali-kali diukur dengan apa yang kita miliki. Maksudnya begini, saya nggak punya mobil, ya orang lain punya mobil, terus yang punya mobil itu yang beriman, saya enggak. Oh enggak, belum tentu yang punya mobil itu orang beriman. Dan apalagi yang mengukur kualitas iman itu adalah Tuhan, betul. Tapi iman yang kita tunjukkan itu harus dengan adanya perbuatan kita. Sekalipun saya tidak punya mobil, tapi saya sejahtera, bersukacita. Kalau ada orang mungkin yang saya bantu, saya bisa bantu dia yang punya mobil. Bisa gak melakukan seperti yang saya lakukan? Jadi iman itu tidak diukur dengan apa yang dia miliki secara harta duniawi, melainkan dengan keadaan kita. Yaitu tadi kembali hati, Bapak Ibu. Ya, kembali kepada hati kita.
Maka Amsal katakan 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saya tidak punya materi apapun di dunia ini. Dalam arti belum punya rumah, belum punya mobil, dan memang itu benar nyata. Tapi saya bisa senang. Ya, bisa senang, bisa bersuka cita karena memang ada Tuhan yang terus mengingatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Maksudnya di situ Bapak Ibu, kasih itu nanti sampai ke sorga kita ketemu muka dengan muka. Nah, soal iman dan pengharapan itu sebatas kita masih di dunia ini. Kita perlu beriman, kita perlu tunjukkan, kita perlu berpengharapan terus di dalam Tuhan. Jangan tergoyahkan, jangan bergeser sedikit pun dari Tuhan. Karena pengharapan, ya kita boleh kehilangan apapun, tapi kalau kita masih punya pengharapan dan pengharapan kita itu adalah Tuhan, Tuhan bisa merubah Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu pernah melihat di sekeliling atau mungkin keluarga yang tadinya mungkin kita lihat tidak ada apa-apanya, tapi dengan dia luar biasa mengasihi Tuhan, beriman, berpengharapan terus sama Tuhan, akhirnya Tuhan bangkitkan dia. Nah, sesuatu hal yang luar biasa. Iman dan pengharapan itu sebatas dunia ini. Artinya, kalaupun kita memiliki seisi dunia ini, Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, satu kali kalau kita pulang, apakah kita bawa harta kita itu? Apakah kita bawa mobil kita itu? Apakah kita bawa rumah kita itu? Tidak kan Bapak Ibu? Nanti ketemu muka dengan muka sama Tuhan, itulah yang disebut kasih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus beriman dan kita tunjukkan dalam perbuatan kita. Beriman, yakin Allah sanggup melakukan apa yang terbaik bagi kita. Dan itu harus kita imani, artinya apa yang terbaik menurut Tuhan itulah yang akan saya laksanakan, itu beriman. Berserah, membiarkan Allah menetapkan yang terbaik bagi hidup kita. Jadi orang yang beriman itu harus berserah juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita perlu hidup dengan iman setiap hari. Setiap hari. Dengan mengetahui bahwa Allah memelihara kita, menolong kita untuk bertumbuh di dalam Dia, untuk sungguh-sungguh di dalam Dia. Bahkan sampai kita mempersiapkan kita nanti ketemu muka dengan Dia di surga. Selamat untuk kita bersama Bapak Ibu. Mari kita terus beriman dan iman kita itu kita tunjukkan dalam perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk kami beriman. Dan iman kami itu disertai dengan perbuatan. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-Mu, rekan sekerja-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini 31 Januari 2021. Tuhan memberi kami kesempatan hidup, kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap yang mendengar firman hari ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagi kami yang sudah kami beriman kepada Tuhan, biarlah iman kami meningkat terus. Bagi kami Tuhan yang belum, bahkan masih dalam saat tahap pertumbuhan level 1, kiranya Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Dan hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GNKPI. Terima kasih Tuhan yang sampai hari ini Tuhan pelihara. Dan Tuhan sudah menunjukkan banyak hal. Baik lewat
keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, bahkan atas nama gereja ini. Gereja ini milik Tuhan. Oleh sebab itu berkati hamba-Mu, Ibu terkasih Inang Pendeta Margaret. Tuhan memberkati dalam penggembalaan dalam situasi yang ada. Tuhan memberkati para penatua yang ada, bergandengan tangan, sehati sepikir membangun pelayanan ini. Bahkan dalam masa pandemi ini Tuhan ada usaha yang dibuat supaya setiap jemaat-Mu mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, bungkus dengan darah Yesus. Jauhkan dari virus-virus apapun khususnya yang mewabah sampai hari ini. Bagi mereka-mereka yang harus ada Tuhan masuk kantor maupun yang ada bekerja dari rumah, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Bahkan lewat apa yang mereka kerjakan, mereka boleh berbagi, mereka boleh Tuhan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan ini akan berjalan terus sampai pada masanya Tuhan memberi kesempatan pelayanan ini terus ada di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hamba-Mu yang diberi untuk melayani hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya baca dulu firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberi hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita. Persembahan ini ditujukan untuk operasional pelayanan ini, dan persembahan ini juga bisa langsung ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera atau Bapak Ibu kumpulkan di rumah. Nanti kalau sudah ada ibadah tatap muka bisa dibawa ke gereja. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberi dalam bentuk uang. Karena uang ini Tuhan diperuntukkan untuk operasional pelayanan gereja-Mu. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih kami sadar. Kami menerima uang ini juga asalnya dari Tuhan lewat pekerjaan kami masing-masing. Berkati dan kuduskan persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Bahkan juga Tuhan persembahan yang akan ditransfer lewat rekening. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat bagi ibu bapa, saudara-saudari kami untuk memberi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembalikan lipat kali ganda apa yang sudah mereka beri kepada Tuhan lewat pekerjaan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, dan hari ini kami mau membawa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang pertama sekali kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati Tuhan bangsa ini. Berkati pimpinan kami dari tertinggi sampai terendah. Khususnya dalam menyelesaikan masa pandemi ini Bapa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah divaksin. Kami mau Tuhan Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah program-program yang ada dalam pemerintahan ini Allah memberkati dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk keamanan yang ada. Kami bersyukur untuk gereja-gereja Tuhan. Ada yang melakukan ibadah tatap muka, ada yang lewat live streaming, bahkan ada juga yang lewat YouTube dan lain sebagainya. Tuhan terima kasih. Itu pun semua karena Engkau mengadakannya. Oleh sebab itu Bapa, berkati gereja-Mu, gereja GNKP yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati, bangkitkan semangat hamba-hamba Tuhan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Baik yang ada di kota dan di desa, berkati sinode gereja ini. Para pengurusnya diberkati oleh Tuhan. Berkati para pendiri, berkati para donatur, berkati
Tuhan, para penatua-penatua yang ada bersinergi Tuhan untuk membangun pelayanan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan, baik mereka yang ada di kota dan di desa, Tuhan tolong semua. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dari tempat ini darah Yesus mematikan segala virus-virus penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang hidup. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Baik itu tanah longsor, banjir, gempa bumi. Bapa, Engkau berdaulat atas alam ini. Karena langit dan bumi adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau mau tolong mereka Tuhan. Apakah anak-anak-Mu yang ada di tempat yang kejadian itu, mereka semua Tuhan sanggup menolongnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk PGI, PGW, bahkan lembaga-lembaga gereja yang menaungi sinode-sinode gereja. Biarlah gereja atau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh melakukan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan, akhirnya kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, jemaat GNKPI secara khusus Tuhan. Kau memberkati mereka masing-masing. Khususnya Tuhan, GNKPI Kalimalang Kau memberkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Ada semangat, ada roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami pertaruhkan hidup kami, hidup jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah iman mereka semakin tumbuh sesuai dengan firman yang kami dengar hari ini. Ini doa kami, ini syukur kami. Kau sanggup melakukannya lebih daripada yang kami doakan. Dan doa ini Tuhan, kami mau tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu dan tugas dan tanggung jawabmu sehari-hari. Besertalah dengan berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.